Hello, welcome back to English with Sam. In this video, we will discuss chapter 5. It is a beautiful day. In this chapter, we will learn how to ask for and give information related to the qualities of animals and things. Jadi pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menanyakan dan juga memberikan informasi yang berkaitan dengan kualitas dari hewan dan juga benda. Pada video sebelumnya, bagian pertama kita sudah membahas tentang qualities of people ataupun kualitas dari seseorang. And in this second part, we will discuss about qualities of animals and things. Jadi pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang qualities of animals and things. Kualitas dari hewan-hewan dan juga benda-benda. Qualities of animals and things related to physical appearance, behavior, and character. Jadi dikatakan kualitas dari hewan ataupun benda itu nanti erat kaitannya dengan bagaimana tampilan fisiknya, bagaimana kebiasaannya, dan juga sifat dan karakternya. And now we are going to learn how to ask for qualities of animals and things. Bagaimana cara untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda-benda. Kualitas itu berhubungan dengan penampilan fisiknya, karakternya ataupun kebiasaannya. Nah, untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda tersebut, kita menggunakan kalimat what, place to be, place subject, place like. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda. What is it like? What is it like? Seperti apakah dia? Nah, kalimat ini bisa kita gunakan untuk menanyakan kualitas hewan ataupun benda yang jumlahnya hanya satu ataupun tunggal. Sementara kalau misalkan hewannya ataupun bendanya lebih dari satu atau dua dan seterusnya, kita bisa menggunakan kalimat what are they like? Seperti apakah mereka? Nah, kedua kalimat ini kita bisa gunakan untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda tertentu. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini terdapat satu buah buku. Nah, sekarang kita akan mencoba berlatih untuk menanyakan kualitas dari buku tersebut. Maka kita bisa menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi, yaitu seperti apakah dia atau seperti apakah buku itu. Kita bisa gunakan kalimatnya menjadi what is the book like? What is the book like? Seperti apakah buku itu? Atau kalimat ini bisa kita ganti menjadi what is it like? What is it like? Seperti apakah dia? Nah, di sini sama dengan buku. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua ini? Di sini banyak sekali buku ataupun lebih dari satu buku. Nah, bagaimana cara kita menanyakan kualitasnya buku-buku tersebut? Maka bisa kita gunakan pola kalimat yang tadi. Seperti apakah buku-buku itu? Nah, maka kalimatnya what are the books like? Seperti apakah buku-buku itu? Atau kalimat ini sama dengan what are they like? Seperti apakah mereka? Mereka di sini sama dengan buku-buku, buku yang lebih dari satu. What are they like? Seperti apakah mereka? Nah, bagaimana dengan gambar yang ada di samping ini? Di sini terdapat hewan ya, ada anjing. Untuk gambar yang pertama yang ada di atas ada satu hewan. Maka untuk menanyakan kualitasnya bisa kita tanyakan dengan menggunakan kalimat what is the dog like?
seperti apakah anjing itu? Atau kalimat ini bisa kita ganti menjadi what is it like? Seperti apakah dia? Nah, it di sini sama dengan dog. Dia di sini sama dengan anjing. What is it like? Seperti apakah anjing itu? Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya ada banyak anjing ataupun lebih dari satu anjing. Nah, bagaimana caranya untuk menanyakan kualitas dari anjing-anjing tersebut? Maka kita bisa menggunakan kalimat what are the dogs like? What are the dogs like? Seperti apakah anjing-anjing itu? Atau kalimat ini sama juga dengan what are they like? What are they like? Seperti apakah mereka? Jadi mereka di sini sama dengan anjing-anjing. They sama dengan the dogs. Selanjutnya, we will discuss how to stating qualities of animals and things, or how we give information related to the qualities of animals and things. Nah, pada bagian yang kedua ini ataupun bagian B ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan informasi tentang kualitas dari hewan ataupun benda-benda. Nah, kita menggunakan pola kalimat subject plus to be plus adjective. Nah, contohnya seperti ini. It is plus adjective. Adjective di sini berarti kata sifat. Maka di sini nanti akan diikuti oleh kata sifat yang menerangkan tentang keadaan hewan ataupun benda tertentu. Nah, jadi kalimat ini bisa digunakan untuk menyatakan kualitas hewan ataupun benda yang jumlahnya satu ataupun tunggal. Sementara kalau misalkan benda ataupun hewannya lebih dari satu, kita bisa menggunakan pola kalimat they are plus adjective. Adjektif di sini kata sifat, maka di sini nanti akan diisi oleh kata-kata sifat yang menerangkan tentang kualitas hewan ataupun benda tersebut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada satu buah buku yang paling atas berwarna hitam yang paling atas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar untuk menyatakan ataupun menjelaskan kualitas dari benda tersebut. Maka kita bisa menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi, yaitu subject plus to be plus adjective. Atau kalau bendanya satu, kita bisa menggunakan it is plus adjective. Nah, karena di sini bendanya ada satu, yaitu cuma satu buku atau the book, maka bisa kita buat kalimatnya the book is thin. Buku itu tipis. Atau kalimat ini bisa kita ganti dengan it is thin. Itu atau dia tipis. Maka it di sini sama dengan the book, atau dia atau itu sama dengan buku. Nah, selanjutnya the book is black. Buku itu hitam. Nah, kalimat ini sama dengan kalimat it is black. Dia hitam. Nah, itu kalau jumlah bukunya satu. Bagaimana dengan buku yang lebih dari satu? Bagaimana cara kita untuk menyatakan ataupun menerangkan ataupun menjelaskan kualitas dari buku-buku tersebut? Maka kita bisa menggunakan kalimat the books are thick. Buku-buku itu tebal. Atau kalimat ini sama dengan they are thick. Mereka tebal. Mereka di sini sama dengan buku-buku, buku yang lebih dari satu. Contoh yang lainnya kita bisa menggunakan the books are colorful. The books are colorful. Buku-buku itu berwarna-warni. Atau kalimat ini sama dengan they are colorful.
They are colorful. Mereka berwarna-warni. Mereka di sini sama dengan buku-buku, atau they sama dengan the books. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Di sini terdapat beberapa hewan. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan kualitas dari hewan-hewan tersebut? Nah, coba perhatikan gambar pertama yang ada di pojok kanan atas. Di situ terdapat satu ekor hewan, yaitu anjing. Bagaimana cara untuk menjelaskan kualitas dari hewan tersebut? Nah, kita bisa menggunakan contohnya, the dog is tame. Anjing itu jinak. Atau kalimat ini sama dengan it is tame. Dia jinak. Atau kalimat yang lain bisa kita gunakan, the dog is cute. Anjing itu lucu. Atau kalimat ini sama dengan it is cute. Dia lucu. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Terdapat beberapa hewan ataupun beberapa anjing. Nah, bagaimana caranya kita menjelaskan kualitas dari hewan-hewan tersebut? Nah, kita bisa menggunakan the dogs are tame. Anjing-anjing itu jinak. Atau kalimat ini sama dengan they are tame. Mereka jinak. Contoh yang lainnya, the dogs are cute. Anjing-anjing itu lucu. Atau kalimat ini sama dengan they are cute. Mereka lucu. Baik, bagian yang kedua, bagaimana cara untuk menyatakan ataupun menjelaskan kualitas dari hewan ataupun benda-benda. Nah, ini merupakan cara yang kedua untuk menjelaskan kualitas dari hewan ataupun benda tertentu dengan menggunakan pola kalimat subject plus has atau have plus adjective plus noun. Pola yang pertama, it has plus adjective plus noun. Kalimat ini nanti digunakan untuk menyatakan ataupun menjelaskan kualitas hewan ataupun benda yang jumlahnya satu. Nanti kalimat ini akan memiliki arti dia mempunyai titik-titik. Nah, di sini akan diisi dengan adjektif dan juga kata benda yang dimiliki oleh hewan ataupun benda tersebut. Nah, kalimat yang kedua yang bisa kita gunakan, they have plus adjective plus noun. Nah, kalimat ini digunakan untuk menyatakan ataupun menjelaskan kualitas hewan atau benda yang jumlahnya lebih dari satu, atau mulai dari dua dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh yang ada pada layar. Perhatikan ada di sana satu buah gambar yang paling atas, yaitu sebuah buku. Nah, di sini jumlahnya ada satu buku. Nah, coba perhatikan bagaimana kualitas ataupun keadaan dari buku tersebut. Nah, apa yang dipunya buku tersebut? Nah, buku itu mempunyai sampul berwarna hitam. Maka bisa kita jelaskan kualitas dari buku tersebut dengan menggunakan pola kalimat yang tadi. Contohnya, the book has black cover. Buku itu mempunyai sampul berwarna hitam ataupun sampul hitam. Nah, kalimat ini sama dengan it has black cover. Dia mempunyai sampul hitam. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Di sana ada beberapa buku. Nah, bagaimana kualitas ataupun keadaan buku-buku tersebut? Nah, mereka
berwarna-warni ya, maka bisa kita menjelaskannya kualitas dari buku-buku tersebut dengan mengatakan the books have thick pages. The books have thick pages. Buku-buku itu mempunyai halaman yang tebal. Atau kalimat ini sama dengan they have thick pages. Mereka mempunyai halaman yang tebal. Nah, ini juga sama. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Terdapat gambar seekor hewan yang ada di pojok kanan atas, yaitu seekor anjing. Nah, bagaimana keadaan ataupun kualitas dari anjing tersebut? Bagaimana penampilan fisiknya? Bagaimana matanya? Bagaimana bulunya dan lain sebagainya? Nah, bagaimana cara kita untuk menyatakan kualitas dari seekor anjing tersebut? Nah, contohnya kita bisa menggunakan kalimat the dog has gray fur. Anjing itu mempunyai bulu abu-abu atau bulu berwarna abu-abu. Atau kalimat ini sama dengan it has gray fur. Dia mempunyai bulu berwarna abu-abu. Baik, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya, yaitu ada beberapa hewan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjelaskan kualitas dari hewan tersebut? Nah, kita bisa menggunakan contohnya the dog have black eyes. The dogs have black eyes. Anjing-anjing itu mempunyai mata berwarna hitam atau mata hitam. Kalimat ini juga sama dengan they have black eyes. Mereka mempunyai mata berwarna hitam atau mata hitam. So, from the lesson today, we can see some information. The first one, when we are going to ask qualities of animals and things, we can use the form of sentence such as what plus to be plus subject plus like. And when we are going to state or give information related to the qualities of animals and things, we can use subject plus to be plus adjective, and we can use subject has or have plus adjective plus noun. Jadi ini beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat, bahwa ketika kita ingin menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda, kita bisa menggunakan pola kalimat what plus to be plus subject plus like. Sementara ketika kita ingin memberikan informasi ataupun menjelaskan kualitas dari hewan ataupun benda tersebut, kita bisa menggunakan dua pola kalimat. Yang pertama subject plus to be plus adjective, atau subject plus have plus has plus adjective and plus noun. Biar lebih jelas apa yang sudah kita pahami pada pembelajaran ini, coba perhatikan kalimat dan juga gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar hewan dan juga beberapa kalimat yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada dialog Ani dan Iren. What is it like? Seperti apakah dia? Nah, ini merupakan kalimat tanya untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda tertentu. Kemudian ada kalimat yang lain, it is tame. Dia jinak. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan ataupun menjelaskan kualitas hewan tersebut. Atau kalimat yang lain yang bisa digunakan, it has gray fur. Dia mempunyai bulu abu-abu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan dan juga untuk menjelaskan kualitas hewan yang jumlahnya satu, atau di sini terdapat seekor
anjing. Nah, bagaimana dengan kalau lebih dari satu hewan ataupun benda? Nah, maka kita bisa menggunakan kalimat what are they like? Seperti apakah mereka? Nah, itu merupakan kalimat untuk menanyakan kualitas dari hewan ataupun benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, kemudian untuk menjelaskan ataupun memberikan informasi terkait kualitas dari hewan yang lebih dari satu tersebut, kita bisa menggunakan pola kalimat they are cute, mereka lucu, atau kita juga bisa membuat kalimat they have black eyes, mereka mempunyai mata yang hitam. So that's all our lesson today. Thank you for your good attention. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.